Selamat datang di channel Right to Live. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Telogosari menuju ke Jogja. Nah, jadi setelah semalaman kita istirahat di rumahnya Pak Kades di Telogosari, kita lanjut ke Kawah Urung dulu, Kawah Urung Kawah Ijen. Kita explore Kawah Urung Kawah Ijen Bersama Bli Angga dan Bli Pande. Nah, ini alasan kita di episode sebelumnya bilang kita bakal extend 1 hari. Nah, kita bakal ikut mereka explore Kawah Ijen dan Kawah Urung. Soalnya rencana awal kan kita dari Malang itu ke Banyuwangi, langsung ke Banyuwangi gitu, nggak ke Situbondo dulu. Cuman karena Bli Angga sama Bli Pande mau explore Kawah Ijen, ya udahlah kita ikut aja lah. Soalnya kita juga nggak bingung mau kemana kan. Nah, dari situ kita berangkat menuju ke Kawah Urung. Cuman sebelum sampai di Kawah Urungnya, kita sempatin foto-foto dulu di pinggir jalan. Nah, jadi di pinggir jalannya itu kelihatan gitu pemandangan Kawah Ijen sama Kawah Urungnya. Nah, selesai foto-foto kita langsung menuju ke Kawah Urung. Nah, kita lewatin jalur bawah tuh ya. Nah, cuman ternyata bensinku habis. Jadi kita cari bensin eceran sekalian kita jajan-jajan sedikit untuk snack makan kita di sana. Iya. Nah, gitu. setelah itu kita lewatin jalur bawahnya Kawah Urung sambil menikmati pemandangan di situ. Ada bukit-bukit, ada banyak sapi karena warga di sana banyak beternak sapi. Terus ban juga kena tai sapi di sana. Nah, akhirnya sampai tuh di spot yang oke lah menurut kita untuk istirahat dan menikmati pemandangan. Itu kayak terabas juga rasanya ya. Pokoknya pakai ban supermoto terabas gitu. Rasanya itu bukan slip-slip terus. Nah, tapi nggak mengecewakan sama sekali. Meskipun bukan di area foto gitu ya, tapi pemandangannya luar biasa dan cuacanya juga enak. Jadi kita duduk sebentar istirahat di sana sambil menikmati snack yang tadi kita beli. Terus siap makan itu kita langsung jalan lagi arah jalan balik ya itu ya. Ya, arah jalan balik. Dan terus ada kejadian di situ. Ada yang jatuh. Si Angga jatuh. Itu gimana sih jatuhnya itu? Nah, kan jadi ceritanya tuh aku di belakang nih. Terus Hendra, Bli Angga dan Bli Pande itu udah di depan. Nah, karena ada 2 jalur setapak gitu, mereka tuh sebelah kiri dan aku sebelah kanan. Aku mau ganti jalur ke sebelah kiri. Sedangkan di tengah-tengah jalan itu ada seperti gundukan pasir. Pas lah ngelewatin itu, jadi ban licin jatuh. Terus aku langsung ngeliat tuh, langsung ngomong di intercom. Hendra berhenti, langsung mau nolongin aku. Terus Bli Angga juga. Nah, akhirnya Hendra nolongin lah, angkat. Kami berdua ngangkat. Loh kok kerasa berat ya, padahal 3 orang yang angkat kan, tapi kok berat angkat. kali gitu. Akhirnya sekali ke belakang ternyata Bli Angganya lagi videoin doang, nggak bantuin rupanya. Jadi cepet-cepet lari ternyata tuh bukan buat nolongin. Bli Angga tuh langsung videoin. Jatuh, ketawa-ketawa. Buat share di grup itu. Jadi yang pertama ternyata itu ngonten dulu kalau teman jatuh sebelum nolongin. Setelah itu kita cek ternyata tank bagnya itu putus. Ada tali yang putus, jadi kita akalin sebentar pakai kabel tis, kita ikat. Nah, kita lanjut perjalanan ke Kawah Urung. Jadi kita sempat
foto-foto di bagian selamat datang Kawah Wurung itu ya. Ya, kita foto-foto, cuman kondisi di saat itu agak berkabut sih, jadi kurang banyak kabut. kelihatan. Terus ada masalah baru tuh di situ tuh. Memory Rupanya card full lagi. ya memory card GoPro full. Jadi di situ kita berusaha akalin lah, kita download dulu beberapa video ke HP, delete yang di GoPro supaya bisa lanjut rekam kan. Ya. Apalagi kita pikir perjalanan masih jauh gitu, apalagi kita mau ke air terjun lagi gitu. Ya. Kalau misalnya GoPro yang nggak bisa rekam kan sayang banget tuh. Nah jadi akhirnya kita lanjut lagi perjalanan, tapi kita nggak mau lewat jalan yang tadi kita lewati, kita mau explore jalur baru kan. Tapi rupanya emang nggak ada jalur lagi. Nggak ada jalur. Nggak ada jalur lagi. Mau terpaksa kita lewatin ilalang gitu. Iya. Itu kayak bukan tempat untuk motor pokoknya. Jadi di sebelahnya itu ada tangga, itu untuk pejalan kaki. Tapi karena kan nggak sopan ya kalau kita turun gitu langsung lewat Kita tangga lewat gitu. motor lewat tangga kan nggak sopan. Nggak sopan. Jadi Banyak kita orang. maksain untuk lewat ilalangnya lah gitu. Lewat pinggir-pinggirnya. Tapi rupanya nggak bisa juga lewat pinggir tuh langsung ke bawah. Mau nggak mau harus lewatin tangga juga. Nah, di situ tuh bener-bener pengalaman yang baru tuh. Pertama kali kita naik motor tuh lewat tangga, lewat jalur kayak gitu tuh. Apalagi bannya kan ban supermoto kan. Jadi Nggak licin ada- banget nggak gitu. ada yang gigit gitu Nggak di nggak tangga ngegrip tuh. sama sekali tuh. Di ilalangnya juga nggak ngegrip Iya, sama iya, sekali gitu. Nah cuman ternyata nggak ada masalah gitu. Ya turun dan kita lanjutkan perjalanan ke air terjun. Air terjun apa tuh? Kita lanjut ke Curug Kalipait. Nah, terus kita sempat foto-foto dulu sebentar di sana, tapi itu udah mulai malam ya. Iya. Kita langsung menuju ke Kawah Ijen. Nah, tapi kita juga nggak masuk nih di Kawah Ijen. Kita hanya di bagian selamat datang Kawah Ijen. Yang penting kita udah kesana lah. Iya, iya. Nah. Kita sempatin foto-foto di situ, langsung lanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Soalnya beli Angga sama beli Pande malam itu juga harus balik ke Bali. Nah, kita cari makan dulu di Banyuwangi, sekalian cari SD card, cari memori untuk GoPro kan. Nah, kita cari-cari ke counter-counter yang ada di sana, ternyata nggak ada. Mereka lebih jual untuk yang HP, sedangkan kalau GoPro itu kan Butuh pakai yang Extreme Extreme Pro. Pro, mereka adanya yang Ultra. Nah, kita putus asa lah, jadi kita balik ke tempat makan. Tapi Rupanya ternyata beli Angga bawa ada GoPro. spare. Dia ada bawa SD card apa memori untuk GoPro gitu. Jadi di situ dipinjamin lah memori cardnya beli Angga. Dan setelah kita ganti memori, langsung lanjut lagi perjalanan ke Pelabuhan. Kita nganter beli Pande sama beli Angga, sekalian say hello gitu. Say hello, Say goodbye. Say hello lagi. Ya beli, makasih banyak beli. Makasih banyak beli. Siap, hati-hati juga. Iya mas, makasih mas. Jadi kita tadi udah bisa sama beli Angga sama beli Pande. Jadi teman-teman balik ke Bali. Kita lanjut lagi keliling Jawa. Dan sekarang kita akan ke Malang dulu. Sebenarnya tujuannya langsung ke Jogja sih, karena kan kemarin udah ke Malang. Tapi kalau ke Jogja kelamaan, mungkin butuh waktu 12 jam. Dan kayaknya kita nggak kuat deh, soalnya dari tadi pagi kan kita udah main ke Kawah Wurung, Kawah Ijen. Kalau lanjut sampai pagi, tangan-tangan. Kuat gak? Gak kuat dan Kita cari aman ya. yoi. Maka kita istirahat dulu di tempat air panggung. Ntar bangun langsung ke Jogja. Jadi kita bisa dapat pemandangan Pancela di siang. Soalnya katanya pemandangan di Pancula itu luar biasa. Tapi sayangnya sekarang malam kita lewat sini gelap sih, gelap banget. Soalnya kayak hutan gitu, terus agak macet, terus banyak perbaikan jalan gitu. Kita rest bentar, habis ini lanjut. Tapi jalan menuju ke Malang itu lebih menguji mental daripada off-road di Kawah Wurung ya. Jadi kita kan emang pilih jalur yang paling selatan. Nah, kita dapatnya ternyata jalur alternatif. Di sana banyak jalan-jalan lubang juga, terus kondisi bener-bener gelap.
Terus Gak ada yang jual bensin. nggak ada yang jual bensin. Nah, Terus Hendra ini bensinku sekarat. bensinnya sekarat gitu. Hmm. Terus udahlah, ya udahlah yang penting Jalan kita aja lah. jalan aja dulu gitu. Pokoknya ya kalau nemu bensin ya berhenti Ya, gitu. tapi ternyata sebelum- nggak nemu-nemu. Ah. Terus udah kedip kayak gitu, masuk ke jalur yang di luar ekspektasi bener-bener. Nah, ternyata kita masuk ke sungai yang bekas lahar dinginnya Gunung Semeru. Jadi waktu itu kondisi gelap, terus ada truk-truk yang bawa pasir tuh, kayak bingung kan kita. Pada berhenti, pada berhenti gitu. Rupanya mereka ngantri untuk ngelewatin dasar sungai itu. Cuman kita kan motor, Ah. jadi nggak mungkin ikut ngantri kan. Kita nggak tahu apa-apa, kita langsung turun aja gitu. Begitu Langsung sampai di turun bawah, sampai itu tengah, gelap total tuh, gelap total. truk-truk juga nggak kelihatan. Terus Jadi kok pasir gitu loh. Hmm. Di kaki itu udah bukan aspal lagi, bahkan bukan tanah gitu, pasir pasir basah terus aja tuh. batu-batu, terus ada air ngalir. Ah. Terus pikiranku, oh ini sungai nih. Wah. Ini sungai. Lihat ke depan bener air gitu, terus kan gelap sama sekali, gak ada lampu ya, jadi bahkan nggak tahu kita ini maunya lurus, putar balik atau gimana, itu udah blank pokoknya. Kita udah sempet berhenti sebentar ya, kita diem. Diam, bahkan nggak diskusi gitu, diam kayak udah kena mental gitu kan, apalagi lihat Anjir, ini kemana ini? bensin kayak gini lagi. Nah, akhirnya Ada ada satu yang- harapan. ada yang orang yang mainin mainin center, kayak ngasih kode kita jalan ke sana, langsung pikiran pertama, "Oh, itu orang tuh." Iya, iya, Langsung kita menuju ke sana. Lewatin. Nah, Masih. Nuhun, Pak. kita makasih banget pokoknya Iya. untuk Bapak yang kasih kita Kasih center itu, sumpah Pak, kalau Bapak gak kasih center, mungkin kita udah ikutin sungai Iya. itu turun ke bawah itu mungkin. Nah, Terus akhirnya kita keluar dari lahar Semeru itu langsung menuju ke Malang. Ya. Nah, syukurnya di nggak jauh pertengahan dari perjalanan sana ada yang jual bensin. Iya. Kita langsung lah isi bensin buat Hendra. Untung dapat. Bensin eceran. setelah isi Ah. bensin, kita kabarin Mas Agung dulu karena itu udah jam 2. Karena kan jalannya gelap, terus bensin sekarang, jadi kita nggak berani terlalu ngebut dari awal tuh. Kita kayak sambil nyari pom bensin, terus jalannya juga kecil banget. Gelap, kecil, ya gimana ngebut kan. Makanya perjalanannya cukup lama lah gitu. Dan akhirnya kita sampai di Malang tuh sekitar jam 3. Sampai di tempat Mas Agung, kita istirahat dulu. Alternatif. Gak nyangka kayak gitu. Dan besok paginya dapat kabar buruk lagi. Nah, ternyata Mas Agung ngabarin kalau seal shock depan Hendra sebelah kiri itu bocor. Hendra kan pakai KLX 250 ya, yang shock depannya tuh. Terus Kita coba kita sempet cari-cari di cari ke dealer internet. lah. Kita telepon-telepon dealer untuk tanyain seal shock. Rupanya nggak ada yang punya. Nah, karena emang KLX 250 itu cukup agak- langka ya. Agak langka. Jadi spare partnya juga agak jarang gitu. Makanya kita udah sebenarnya udah agak pasrah itu, gimana ya seal shock bocor kayak gini, ya udahlah hajar aja lah. Karena seal shock oke lah, pikiran masih cukup lah sampai ke Jakarta gitu kan. Tapi ternyata Mas Agung ada spare 1. Itu Jadi syukur banget tuh. langsung lah dikasih ke Hendra. Ini kita sekarang lagi di Malang nih, di tempatnya Agung, Mas Agung. Basecamp berantakan. Mau kemana nih? Kita mau lanjut ke Jogja lewatin jalur selatan yang katanya pantainya asik-asik. Nanti kita cek benar nggak tuh? Iya. Ada tapi gak? Tapi jalannya berliku. Oh gitu aja. Bukan seal USD kawanmu bocor. Ya nanti kita ganti di Jogja. Sebenarnya udah ada dapat pinjaman dari Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Tapi ternyata di pertengahan perjalanan Ada satu masalah lagi, ternyata rem belakang Hendra nih nggak makan gitu. nggak makan Jadi sama sekali. karena kita pikir perjalanan kita masih jauh, Keselamatan, kan? keselamatan nomor 1, kita Berhenti paksa- dulu lah gitu ke bengkel mana aja lah kan. Pikiran kan cuma masuk angin gitu, keluarin angin aja. Tapi sekali dikerjain 2 jam. kita berhenti di bengkel Blitar. di daerah Blitar ya. Itu belum sempat lewatin Pansela, itu masih kayak gitu aja. Terus kerjain rem sampai 2 jam. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Ya. Jadi rem belakang masuk angin. Tadi jalan nggak bisa rem, takutnya kan bahaya ya.
Jadi mending kita berhenti dulu, kita ke bengkel dulu. Cuman karena ya motor juga, jadi agak lama pengerjaannya. Sekarang udah jam 5 lebih dan kita masih di Blitar. Kayaknya sih kita nggak sempat tunjukin view-nya Pacitan ya. Tapi setelah ini dari Jogja ke Sukabumi nanti masih ada lewatin mana? Daerah Sukabumi masih ada view lautnya. Laut ya, ya. Jadi paling yang bisa kita harapin ya view lautnya nanti setelah dari Jogja. Sayang banget. Tapi keselamatan tetap yang utama kan. Kita lanjut lagi. Oke, makasih Mas. Tapi setelah 2 jam itu ternyata remnya juga percuma, juga gak terbuang sia-sia. Iya, 2 jam terbuang sia-sia, 2 jam. remnya juga gak membaik gitu. Keluarin duit lagi. Terus ya udahlah, kita jalan langsung menuju ke Jogja. Nah, sampai di Jogja itu udah sekitar jam 1. Jam 1 kita jalan-jalan dulu di daerah Malioboro. Kemudian Nikmatin kita suasana Jogja. Terus kita hubungin Mas Copi selaku Ketua SMI Jogja. Nah, beliau mengarahkan untuk kita beristirahat di base campnya SMI Jogja. ya. Itu. Nah, sampai di situ kita istirahat. Terus besok pagi ya kita akan lanjutkan perjalanan kita keliling Jawa. Nah, gimana cerita kita dari Jogja ke Ciptagelar terus Dan balik lagi ke Jakarta? Tunggu episode 3. Nah, seperti biasa, Karena ini udah sampai di penghujung video, tetap Titi DJ dan Roma Irama.